Hei, ini Adi. Cerita hari ini adalah tentang seorang pria yang sangat mendambakan seorang gadis yang memesona, tetapi gagal menyadari bahwa cinta sejati sudah bersamanya. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Di sebuah diner pantai, Scotty dan rekannya, Meg, melirik Dana, seorang model high fashion, dalam iklan TV saat mereka sedang melayani pelanggan. Dengan bos mereka absen, Scotty meminta Meg untuk menggantikannya sementara ia buru-buru pergi untuk mengecek kekasihnya yang sedang sakit. Tiba dengan membawa karangan bunga, ia masuk ke rumah pantainya tanpa pemberitahuan sebelumnya, hanya untuk menemukan majikannya, Charlie, dan kekasihnya, Cindy, dalam situasi yang mengkhawatirkan di atas tempat tidur. Marah, Scotty menghadapi mereka, mengusir pasangan yang tidak setia itu keluar dari rumahnya, yang berujung pada Charlie memecatnya. Tak lama kemudian, pemilik rumahnya, Murray, muncul dan mengusirnya karena sewa yang belum dibayar. Dengan segala sesuatu yang berlawanan dengannya, Scotty merindukan perubahan ajaib. Di tempat surgawi, Magnus O'Leary mengumpulkan entitas spiritual untuk memberi tugas baru kepada mereka. Pertama adalah Jenny Peterson, seorang jin ajaib, yang datang agak terlambat. Misi selanjutnya Jenny adalah di bumi, di mana dia ditugaskan untuk memenuhi semua tugas yang terkait dengan spesialisasinya dalam mengabulkan keinginan. Kemudian, jin yang mengeluh itu mengajukan banding kepada Magnus tentang tugasnya, dengan mengutip keserakahan dan keputusasaan manusia. Namun, Magnus membela bahwa umat manusia sedang membaik secara perlahan dan mendorongnya untuk melihatnya sebagai misi kemanusiaan. Terlepas dari keberatan Jenny, Magnus menekankan bahwa dia harus menyelesaikan tugasnya tanpa menggerutu karena catatan buruknya, jika tidak dia berisiko terkurung dalam botolnya selamanya. Dengan hati yang berat, Jenny pergi dari Magnus, yang menjamin pengawasannya yang konstan. Tak lama kemudian, lampu Jenny muncul di pantai, menunggu untuk ditemukan dan dipanggil. Sementara itu, Scotty, membawa barang-barangnya, berjalan-jalan di sepanjang pantai bersama Gus, seorang gelandangan, yang mengalami nasib yang sama dengannya. Sebaliknya, teman-teman Scotty, Sup dan Lar, bersantai di kursi pantai, berencana untuk mengundang teman sial mereka ke sebuah pesta nanti malam. Sebuah bola golf liar mendarat di dekat mereka, dan pemilik kaya tempat itu mengusir mereka. Malam itu, Lar, Sup, dan Scotty ada di pesta pantai sementara orang lain menjauhi kelompok mereka yang kacau. Scotty, yang dikenal oleh beberapa orang kaya karena pekerjaan lamanya di taman, menarik minat istimewa dari para wanita. Kemudian, supermodel Dana menjadi pusat perhatian, sementara Scotty mengamatinya dari bar. Sang romantik yang putus asa mengikutinya masuk, di mana dia menikmati pemandangan laut dari balkon. Memanfaatkan peluangnya, Scotty berbicara dengannya tentang keajaiban laut, tetapi Dana menolaknya, mengira dia adalah seorang pria kaya lain yang mencoba mengesankaninya dengan kekayaannya. Namun, Scotty mengaku kesulitan keuangannya dan mengundangnya untuk berjalan-jalan di pantai. Namun gangguan datang dari teman Dana, yang menolak si pengemis. Tertekan, Scotty mengambil botol alkohol dan minum sendirian di pantai. Dalam keadaan mabuk, Scotty mencari nasihat dari Gus yang memberinya lampu misterius dan selimut, mengklaim bahwa itu adalah segala sesuatu yang dia butuhkan. Tiduran di bangku, Scotty, tanpa sadar terhadap lampu ajaib itu, menginginkan tempat tidur yang nyaman dan kehadiran wanita sebagai dia terlelap. Keesokan harinya, Scotty terbangun dari tidur yang nyaman dan menemukan dirinya di tempat tidur di pantai dengan wanita telanjang di sisinya. Terkejut dan bingung, Scotty bertanya kepada para wanita tentang situasi tersebut tepat saat seorang penjaga patroli mendekat, memaksa dia untuk mengambil lampu dan melarikan diri. Dia berhenti di sebuah telepon umum, di mana dia mencari seseorang untuk menjawab pertanyaannya. Kemudian dia masuk ke toko mistik yang penuh dengan barang aneh. Pemilik toko, mistik, menyapa pelanggan yang bingung yang bertanya tentang jin. Scotty diberitahu bahwa segala sesuatu mungkin terjadi selama seseorang percaya. Tidak punya pilihan lain, Scotty masuk ke kamar mandi dan menggosok lampu ajaib itu untuk menguji keasliannya. Dia menjatuhkan lampu itu, merasa bahwa ide tersebut lucu, dan pergi ke bilik. Tiba-tiba, dia kaget oleh kemunculan Jenny, yang mengungkapkan bahwa dia memanggilnya dengan menggosok lampu itu. Skeptis, Scotty menyebut ketidakpantasannya di tempat pria, jadi Jenny menantangnya untuk menginginkan sesuatu yang lain. Pria yang meragukan itu menginginkan mandi dan pakaian segar, dan Jenny segera memenuhi permintaannya. Gembira, Scotty mulai percaya pada jin tersebut, yang mengingatkannya akan aturan yang harus mereka ikuti. Kembali di pantai, Jenny memberitahu Scotty bahwa hanya dia yang dapat melihat atau mendengarnya, yang menyebabkan pandangan ingin tahu dari para penonton yang melihat Scotty berbicara sendiri. Kemudian, ia mempercayakan kepada jinnya tentang kemalangan baru-barunya. Jenny kemudian bertanya apa yang dia inginkan. Ketika dia hendak menjawab, wanita impiannya lewat, dan dia melambai padanya. Dana salah mengucapkan namanya sebagai Skippy sebelum bergabung dengan teman-temannya. Menyadari bahwa dia dapat menginginkan apa saja, Scotty menginginkan Dana jatuh cinta padanya.
Jenny berusaha meyakinkannya, tetapi dia mendekati Dana. Scotty dengan percaya diri meraih Dana dan mengundangnya ke tempatnya, berbicara tentang masa depan mereka bersama. Sebagai respons, Dana menyiraminya dengan air dan mendorongnya ke pasir. Teman-teman Dana mengeluarkan dia secara paksa dari lapangan voli sementara Jenny menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengabulkan keinginan yang mempengaruhi hati seseorang. Mengira Scotty sedang melawan, pemain voli menjadi kesal. Scotty kemudian menginginkan menjadi pemain voli terbaik di dunia dan menantang pria itu untuk pertandingan. Pemain tersebut menerima tantangan itu dan memilih Julie, penjual hotdog, sebagai pasangan Scotty. Pertandingan voli dimulai, dengan para pemain profesional memberikan yang terbaik mereka melawan Scotty dan Julie, yang adalah underdog, dan mereka dengan mengejutkan berhasil mengalahkan mereka. Tak lama kemudian, Scotty berhasil dalam pertandingan voli, mengalahkan lawannya dan menarik perhatian Dana. Kemudian, Scotty membawa teman-temannya, Sup dan Lar, ke rumah baru mereka, sebuah garasi, dan memperkenalkan mereka pada jin tak terlihatnya, Jenny. Keraguan mereka berlangsung sebentar saat Scotty menginginkan mereka dapat melihatnya, yang Jenny dengan senang hati memenuhi. Atas permintaan Scotty, Jenny mewujudkan sebuah rumah pantai mewah dari udara. Mereka mengunjungi rumah baru mereka, dengan Lar meminta agar band favoritnya tampil di kamarnya, sebuah permintaan yang segera dipenuhi oleh Jenny. Untuk keinginannya, Scotty menginginkan sesuatu yang halus namun berdampak untuk mengesankan Dana. Ketika teman-temannya masuk, mereka menuntut hal-hal yang tidak masuk akal dari Jenny, sementara Scotty melihat Gus, seorang gelandangan yang telah membantunya, menggeledah tempat sampah di luar. Merasa berkewajiban untuk membantu, Scotty meminta Jenny memberinya $10.000 untuk diberikan kepada Gus, yang dengan enggan dia penuhi. Di pantai, Scotty menawarkan Gus uang untuk membeli lebih banyak selimut, tetapi Gus menolak, mengungkapkan keinginannya untuk bekerja. Scotty kemudian menawarkan Gus pekerjaan di klub pantai. Di klub pantai, Gus dan Jenny bertemu. Sup dan Lar mengganggu percakapan mereka, menyarankan pesta dan mencemooh Gus. Scotty, Sup, dan Lar berencana untuk mengundang banyak wanita ke pesta mereka saat mereka mengetahui tentang kontes kecantikan internasional di TV. Scotty menginginkan agar teman-temannya menjadi tuan rumah acara tersebut. Jenny memuji Scotty atas kebaikannya terhadap Gus. Di rumah Dana, Gus mengantarkan karangan bunga dan undangan untuk pesta, mengungkapkan bahwa tuan rumahnya adalah Scotty. Pesta itu sukses, dengan Jenny mengabulkan serangkaian permintaan agar semuanya berjalan lancar. Selama pesta, Dana berkenalan dengan Burbang. Scotty dan Dana menghabiskan waktu bersama, dan dia mulai jatuh lebih dalam cinta padanya. Sayangnya, Scotty terbawa suasana dan menghabiskan malam dengan Dana, meskipun Jenny menasihatinya untuk tidak melakukannya. Keesokan harinya, Scotty bersikeras bahwa tidak ada yang terjadi dan meminta Jenny membantunya memenangkan hati Dana tanpa mengandalkan keinginan. Mengikuti nasihatnya, Scotty menekuni seni, makan malam mewah, dan tarian, dengan Jenny yang tak terlihat memberikan panduan sepanjang jalan. Dana terkesan dengan transformasinya. Kemudian, Sup, Lar, dan kontestan-kontes kecantikan bermain bingo sementara Scotty dan Jenny menonton TV. Scotty berterima kasih kepada Jenny atas bantuan yang diberikannya dan memberinya gelang sebagai tanda persahabatan. Jenny memberinya foto mereka berdua sebagai tanda persahabatan. Sementara itu, Dana menggoda seorang produser film, Burbang. Jenny, yang tidak terlihat, memperhatikan mereka. Scotty tidak menyadari motif tersembunyi Dana, percaya bahwa dia telah menemukan wanita impiannya. Kemudian, Dana berterima kasih kepada Scotty karena telah mengenalkannya pada Burbang dan mengundangnya makan malam di rumahnya. Sementara Scotty merencanakan untuk membuat Dana cemburu, Jenny, meskipun cemburu, mempertimbangkan apakah sebaiknya dia mengungkapkan penemuannya. Sup dan Lar mengatur kegiatan selancar bagi para tamu mereka dan teman Kenny. Scotty memberitahu Jenny tentang niatnya untuk tidur dengan Dana, melanggar kesepakatan sebelumnya untuk menunggu. Jenny tidak setuju dengan rencananya, tetapi Scotty meyakinkannya bahwa Dana benar-benar menyukainya. Ketika Scotty berencana memberikan pijatan sensual pada Dana, Jenny bersikeras bahwa dia harus berlatih dengannya terlebih dahulu. Saat Scotty memberikan pijatan pada Jenny, tanpa sengaja dia memanggilnya dengan namanya, tetapi dia mengabaikan kekhawatirannya. Namun, ketika Scotty menyentuh tangan Jenny, dia tiba-tiba mundur dan pergi. Dia mengklaim bahwa dia bisa menghadapi situasi itu sendiri dan pergi tanpa jinnya. Malam itu, Jenny menonton film romantis di TV dan menjadi kesal ketika iklan Dana muncul. Dia melemparkan pizzanya ke layar. Kemudian, dia menonton pertandingan bola basket dan menggunakan sihirnya untuk menciptakan seorang pemain dan mendorongnya untuk menang. Sementara itu, Scotty memberikan pijatan sensual pada Dana, yang mengarah pada pertukaran yang panas. Di tengah-tengahnya, Jenny mengubah Dana menjadi berbagai orang dengan sihirnya, menyebabkan Scotty pergi dengan jijik. Di dalam lampunya, Magnus muncul di samping Jenny dan mengingatkannya tentang aturan melawan campur tangan dalam kehidupan tuannya. Jenny mengaku cintanya pada Scotty tetapi diingatkan bahwa dia hanya bisa bebas dari mantra-mantra jika tuannya mengaku cintanya padanya.
Pada hari kompetisi baju renang, Sup dan Lar melayani para finalis saat mereka bersiap untuk acara tersebut. Sementara itu, Jenny bertanya kepada Scotty tentang malam sebelumnya saat mereka berjalan-jalan di pantai. Scotty mengakui bahwa waktunya tidak tepat, dan Jenny mendorongnya untuk menemukan seseorang lain daripada mengejar Dana. Scotty merencanakan untuk membuat Dana cemburu, dan Jenny dengan antusias mengajukan diri untuk membantu. Scotty menginginkan agar Jenny terlihat dan mendekati Dana. Jenny menciumnya dengan penuh gairah dan memperkenalkan dirinya sebagai teman lama kepada Dana. Mereka berdamai, dan Scotty mengundang Dana menjadi kontestan dalam kontes kecantikan. Di kompetisi itu, Sup dan Lar melihat seorang kontestan yang tidak tercantum di atas panggung, yang ternyata adalah Jenny. Dia telah memutuskan untuk bergabung dengan kontes kecantikan untuk memenangkan hati tuannya. Jenny diumumkan sebagai pemenang, membuat Dana marah. Scotty menghadapi Jenny di klub, bertanya mengapa dia masih terlihat. Jenny menjelaskan bahwa dia tidak pernah menginginkannya kembali dan mengakui bahwa dia merusak rencana mereka untuk memenangkan hati Dana. Scotty menyadari bahwa Jenny telah hadir sepanjang waktu, dan dia memutuskan bahwa dia tidak ingin lagi berwujud daripadanya. Dengan berlinang air mata, Jenny memenuhi perintahnya saat dia pergi. Jenny duduk di samping Magnus, yang memberitahunya bahwa hukuman pengasingannya akan dimulai pada tengah malam. Malam itu, Sup dan Lar meminta Jenny untuk mengabulkan keinginan lain. Namun, Jenny menolak untuk mengabulkan keinginan apapun lagi karena dia menghadapi penjara. Sementara itu, di bagian lain rumah, Scotty menghabiskan malam yang menyenangkan dengan Dana tetapi memperhatikan sebuah foto yang sebelumnya diberikan oleh Jenny. Dia mengenang segala yang terjadi antara dia dan Jenny dan meninggalkan Dana. Gus memberitahu semua orang tentang Jenny, dan Scotty berlari ke pantai untuk mengambil lampu itu, menjauh dari teman-temannya. Di toko mistik, Scotty berbagi situasinya dengan pemiliknya dan mengaku cintanya pada Jenny sebelum tengah malam tiba. Teman-temannya memohon padanya untuk tidak melakukannya, karena semua sihirnya akan menghilang, dan dia akan menjadi manusia biasa. Jenny muncul di sisinya sebagai manusia biasa, dan mereka berbagi ciuman, berjanji untuk masa depan bersama. Penjaga patroli menangkap Dana dan Burbang, sementara Gus mengungkapkan dirinya sebagai Magnus O'Leary, dan Jenny memenuhi keinginan Scotty untuk hidup bahagia selamanya. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.